Baru-baru ini ada perjanjian di antara Malaysia dan Indonesia membeli tank dari Malaysia untuk kegunaan Tentera Darat Indonesia yang digunakan oleh syarikat MILDEF umpamanya. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut lagi kabar yang cukup greget nih guys. Nah, yang pertama, jadi baru-baru ini heboh di dunia maya di medsos terkait video yang beredar mengenai PM Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim, yang mengatakan dengan jelas bahwa katanya Indonesia bakal membeli tank dari MILDEF Malaysia. Baru-baru ini ada perjanjian di antara Malaysia dan Indonesia membeli tank dari Malaysia untuk kegunaan Tentara Darat Indonesia. Nah lo, cukup greget guys. Lantas tank seperti apakah itu maksudnya? Apakah tank seperti Leopard atau Harimau Hitam ya kan? Bagaimana penjelasannya? Apakah ini benar-benar real? Atau yang beliau maksud itu sebenarnya bukan tank seperti yang dipikirkan kita guys? Apakah ada kerjasama antara Indonesia dengan MILDEF Malaysia? Siapakah MILDEF itu? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua datang dari Rusia yang kini sepertinya mengharapkan, bahkan katanya menyambut Indonesia untuk menjadi penjamin perdamaian di Ukraina. Nah lo. Kok tiba-tiba ada kata-kata Indonesia jadi penjamin perdamaian di Ukraina pula ya kan? Gimana ceritanya nih? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini admin nemu di medsos nih guys. Dapat info yang memang jelas juga nih videonya. PM Malaysia mengatakan ada perjanjian bahwa Indonesia bakal beli tank dari MILDEF Malaysia. Nah, MILDEF sendiri adalah sebuah perusahaan pertahanan asal Malaysia yang berfokus pada rancang bangun dan produksi kendaraan militer lapis baja beserta dengan dukungan teknisnya guys. Nah, setahu admin MILDEF pun belum pernah mengembangkan tank. Bahkan mimin cari di situsnya pun nggak ada pula produk tank guys. Kecuali ada satu nih yang mirip-mirip yaitu Adnan. Tapi jelas keterangannya ini bukan tank melainkan APC. Nah, tapi santai dulu guys. Coba kita analisa pelan-pelan nih. Jadi catatan penting pertama video ini yang ditemui cuma nggak sepenuhnya. Yang jelas ini di masa kepemimpinan PM Anwar Ibrahim. Sehingga artinya produksi video ini pun belum lama-lama banget. Dan karena videonya sepenggal, jadi kita nggak boleh dong langsung klaim. Wah, ini PM hoak pula. Nggak bisa gitu guys. Karena beliau juga bilang ada sepamannya. Baru-baru ini ada perjanjian di antara Malaysia dan Indonesia membeli tank dari Malaysia untuk kegunaan Tentera Darat Indonesia yang digunakan oleh syarikat MILDEF umpamanya. Nah, jadi yang admin tangkap, beliau menyatakan memang benar ada kerjasama alutsista antara Indonesia dan MILDEF. Tapi barangnya itu bukan tank seperti yang ada di pikiran kita guys. Bukan main battle tank maksudnya. Karena setelah admin amati di internet bahwa di Malaysia itu, kata tank itu bukan untuk tank-tank seperti tank harimau kita guys. Tapi ternyata lebih merujuk pada kendaraan tempur lapis baja yang di Malaysia dikenal juga sebagai kereta kebal. Jadi kata tank dari PM Anwar ini bisa merujuk pada rampur atau rantis. Bahkan istilah tank juga bisa merujuk pada tangki atau wadah yang menyimpan cairan atau gas. Tapi ya nggak mungkin juga ya kan? Untuk apa pula TNI kita beli tangki dari Malaysia guys? Nah, lantas kini pertanyaannya, adakah kerjasama antara Indonesia dan MILDEF sebenarnya untuk kereta kebal ini? Oke, jadi setelah admin cermati ternyata ya memang benar ada guys. Ini dia sumber-sumbernya, bahkan dari situs PT Pindad sendiri. Jadi pada saat Pindad hadir di pameran Langkawi Internasional 5 Expedition 2025 di Pulau Langkawi, Malaysia beberapa waktu lalu, PT Pindad pun ternyata telah menaikkan sebuah nota kesepahaman atau MOU dengan Syarikat MILDEF International Technologies SDN BHD untuk pengembangan produksi dan pemasaran bersama kendaraan militer 4x4 dan 6x6 di Indonesia dan Malaysia.
Jadi tadi kalau kita lihat di internet, kata tank yang ada di Malaysia itu juga maksudnya adalah kereta kebal guys. Ini dia barangnya, kereta kebal atau HMLTV 4x4 akan menjadi produk awal. Dan disebutkan lagi di situs Pindad bahwa kendaraan High Mobility Light Technical Pinnacle atau HMLTV 4x4 akan menjadi produk awal yang diharapkan menjadi model bagi peningkatan kerjasama produk pertahanan sebagai upaya kemandirian pertahanan di regional Asia Tenggara ke depannya. Nah, jadi kesimpulannya, apakah PM Anwar Ibrahim dari Malaysia ini hoax? Tidak guys, kerjasama benar-benar ada, cuma ya sepertinya beliau lupa benda apa yang sebenarnya nak dikerjasamakan tuh ya kan. Pasalnya yang terjadi sebenarnya adalah kerjasama strategis antara PT Pindad dan Mildep Malaysia untuk menciptakan produk bersama, dan produk awal yang akan dikembangkan adalah kendaraan taktis ringan 4x4 6x6. Sebuah kendaraan tempur lapis baja ringan sedang, bentuknya juga mirip Komodo Pindad. Fungsi utamanya untuk pergerakan mobilitas tinggi, patroli sampai dengan dukungan tempur ringan guys. Dan keunggulannya bagi Indonesia Malaysia adalah kereta kebal ini pun bakal diproduksi bersama, bisa dipasarkan bersama di ASEAN dan lebih mudah dibandingkan produk barat. Oke, lanjut, kabar selanjutnya datang dari Rusia yang kini sepertinya mengharapkan negara kita Indonesia jadi penjamin perdamaian di Ukraina. Nah, Nah, jadi admin kutip dari sumber berita berikut. Seperti yang kalian tahu, sampai saat ini konflik di Ukraina belum juga mereda. Namun sebuah kabar penting datang dari Jakarta, di mana Rusia ternyata menyambut baik nih partisipasi Indonesia untuk ikut menjadi penjamin perdamaian di tanah yang saat ini masih dipimpin oleh Mr. Vladimir Zelensky Ukraina guys. Nah, jadi baru-baru ini Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mr. Sergei Tolhenov telah menegaskan bahwa Moskow sangat mengapresiasi langkah negara-negara termasuk Indonesia yang berani mengambil perhatian untuk perang dalam mencari solusi damai. Salah satunya beliau pun menyoroti peran Indonesia dalam kelompok internasional bernama Friends for Peace, di mana ini adalah sebuah forum yang digagas Tiongkok dan Brasil, beranggotakan 17 negara termasuk Indonesia. Forum ini lahir di markas PBB pada September 2024 lalu, dengan satu tujuan, yaitu mendorong perdamaian di Ukraina. Menlu Indonesia kala itu menjadi wakil Indonesia guys. Dan sejak saat itu Indonesia terus terlibat dalam agenda mediasi internasional. Nah, lanjut, menurut Turba Stokhelnov, Rusia jauh lebih bisa katanya menerima peran negara-negara non-blok seperti Indonesia dibanding dengan keterlibatan NATO. Bahkan ia menegaskan tak boleh ada NATO sebagai penjamin perdamaian. Jadi ya di sini sepertinya Rusia mengharapkan banget nih bisa menerima peran negara-negara non-blok seperti Indonesia, bisa menjadi penjamin perdamaian di Ukraina. Jadi ya kalau misalnya tiba-tiba ada war lagi meletus antara Ukraina dan Rusia, maka otomatis Indonesia pun juga wajib lagi turun gunung menengahinya kalau jadi pemimpin perdamaian, ya kan? Nah, di sisi lain Presiden Zelensky mengkonfirmasi bahwa rancangan jaminan keamanan untuk Ukraina sudah mulai dibahas setelah pertemuan dengan Presiden Amerika Donald Trump dan para pemimpin Eropa. Ia memastikan koordinasi intensif terus berjalan, dan dengan posisi Indonesia di Friends for Peace, dunia kini menanti apakah Indonesia siap melangkah lebih jauh dari sekedar hadir di meja diplomasi hingga nanti benar-benar bisa berdiri sebagai penjamin perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia boleh masuk lebih dalam? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.